Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja-puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun pula kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan umatnya semuanya saja dari dahulu, sekarang dan pada masa-masa yang akan datang. Santriwan santriwati yang ingin Pak Ustadz atau Pak Guru membahas adalah masih masalah sholat. Jadi ada yang bertanya sama Pak Guru, ada yang bertanya, dia berpuasa, ada orang berpuasa tapi dia tidak sholat. Ada yang berpuasa tapi tidak sholat. Bagaimana? Ada, karena banyak sekali yang ketika ada puasa Ramadan, banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak sholat. Maka Pak Guru mau menjelaskan tentang sholat. Jadi sholat sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa sholat itu adalah amalan yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita nanti semuanya yang di atas bumi ini, di langit bumi ini, juga di alam semesta ini mati semuanya atau terjadi kiamat, hancur alam semesta ini, maka kita semuanya dari umat Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibangkitkan yaumul ba'as, lalu di padang mahsyar. Maka kata Rasul yang pertama kali dihisab adalah sholat. Sebagaimana sabdanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalu ma yuhasibu bihil abduh yaumal qiyamati min amali sholatuh. Yang pertama kali dihisab oleh Allah ketika terjadi kiamat itu adalah sholat. Maka ketika kita sholat dan sholat kita sholat yang baik, berjamaah di masjid misalnya, sholat di mana di tempat azan dikumandangkan, ya toh, pas ketika azan kita mendatangi suara azan, lalu kita sholat berjamaah di masjid, berjamaah awal waktu, sholatu ala waktiha, maka itulah sholat yang terbaik. Maka amalan kita termasuk menjadi baik. Jadi amal-amal kita itu akan menjadi baik, dan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Tapi ketika sholat kita buruk, bahkan kita meninggalkan sholat, maka semua amal kita jadi rusak. Karena sholat kita rusak, maka amalan kita rusak. Dan kalau amalan rusak, maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Orang yang rugi. Karena apa? Karena sholat itu ibaratnya wadah. Jadi sholat itu ibaratnya wadah. Misalnya ember. Nah, kita sedekah seperti air, ya toh. Misalnya kita sedekah, kita taruh ke ember, maka ada embernya, ada wadahnya, maka air itu tidak akan tumpah. Kita berbuat baik apapun ada wadahnya. Kita misalnya puasa, kita zakat, kita sedekah, kita infak, kita berbuat baik, itu amal-amalan baik semua. Ketika ada sholat, maka sholat itu wadah. Jadi sholat itu wadah, amal-amal baik itu kita tuangkan ke dalam wadah, maka dia tidak akan tumpah. Tapi beda kalau misalnya tidak ada wadah atau wadahnya bocor, sholatnya belang bentong, kadang sholat kadang tidak, ya toh? Kadang sholat kadang tidak.
bahkan banyak yang tidak sholat, bahkan meninggalkan sholat. Maka ibarat ember wadah itu bocor. Kita taruh amal-amal baik itu, ya amal kita berbuat baik apapun, maka dia tidak akan bisa memenuhi wadah itu. Artinya dia tumpah. Nah itu ibaratnya begitu. Maka termasuk sia-sia puasanya ketika orang meninggalkan sholat. Sholat itu juga rukun Islam. Rukun Islam yang kedua itu sholat. Rukun Islam itu ada 5. Ayo perhatikan, rukun Islam ada 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah rukun Islam ada 5, diantaranya adalah sholat. Contohnya begini, misalnya kalian yang bawa benda pulpen misalnya, bawa pulpen. Contoh yang bawa saja, coba gini. Ini adalah sholat itu, syahadat itu jempol, sholat itu telunjuk, jari tengah puasa, jari manis zakat, jari kelingking ibadah haji. Misalnya gini. Nah ini saya pegang, ini rukun, ini agama, ini Islam. Ibarat pulpen ini Islam. Ini kita pegang dengan 5 jari kita. Yang saya angkat pertama adalah haji, ibadah haji. Kita angkat. Kalau kita tidak punya untuk biaya untuk berjalan atau menempuh perjalanan ke Saudi, ke Mekah, Madinah, maka apa? Haji tidak apa-apa. Ayo santri-santri yang laki-laki perhatikan Pak Guru nih. Yang pertama apa tadi? Yang jari ini apa? Jari kelingking tadi apa? Ibadah haji. Nah ketika kita tidak bisa ke Mekah, ke Madinah, tidak bisa menunaikan karena tidak punya biaya, juga mungkin karena kita ada uzur sakit, maka tidak ibadah haji. Walaupun itu wajib, tapi kita tidak apa-apa, tidak ibadah haji. Nah begitu, ini yang pertama kita angkat. Yang kedua zakat. Jari apa tadi? Manis. Jari manis itu zakat. Maka dalam Islam, walaupun ini rukun Islam zakat itu, tapi kalau kita tidak punya, termasuk orang fakir, orang miskin tidak bisa berzakat, di dalam Islam dizakati, diberi zakat. Tidak zakat tapi malah diberi zakat. Itu contohnya. Jadi kita tidak zakat tidak apa? Zakat misalnya zakat fitrah, apalagi zakat mal. Zakat mal itu harus mencapai nisab. Kalau tidak zakat, tidak wajib zakat. Termasuk zakat fitrah. Kalau kalian tidak punya beras, tidak punya makanan pokok untuk zakat, tidak apa-apa, malah dizakati. Yang sekarang yang tengah jari apa tadi? Puasa. Kita angkat yang jari tengah. Maka agama Islam itu masih terpegang, masih ada, masih bisa kita pegang. Karena apa? Ketika kita tidak puasa, tidak apa-apa kalau tidak ada uzur syar'i atau halangan. Misalnya, contohnya sakit, orang sakit tidak puasa tidak apa-apa, tapi nanti bayar fidyah atau mengganti hari yang lain. Misalnya orang dalam perjalanan musafir, kamu pergi ke Surabaya, ya, kamu pergi ke Surabaya atau Jakarta, jauhnya itu 81 kilo lebih, maka kamu melakukan safar, kamu tidak puasa tidak apa-apa. Bahkan sampai ada yang sudah tua, dia tidak mampu berpuasa, ya tidak apa-apa, tapi membayar fidyah 1 mud. Kalau misalnya dihitung itu 1 mud, 1 takaran itu 1 mud. Nanti ada takarannya, nanti ada pelajaran selanjutnya. Nah, kalau misalnya tidak bisa bayar fidyah, ya dikasih fidyah malahan. Itulah keindahan Islam, enaknya Islam. Nah, sekarang yang ada tinggal apa? Syahadat sama sholat. Sekarang Pak Guru pengen kalian mengangkat jari
telunjuk sama jempol, yang itu adalah jempol adalah syahadat, yang telunjuk adalah sholat. Apa yang terjadi? Maka pulpen itu akan jatuh. Ini ibarat agama. Agama ini jatuh ketika kita tidak sholat. Kata Rasul, kata Kanjeng Nabi, sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Fakot akomaha fakot akomadin. Barang siapa dia yang menjalankan sholat, menunaikan sholat, menegakkan sholat, dia menegakkan agamanya. Fakot akomadin. Waman tarokaha fakot hadamatin. Barang siapa dia meninggalkan sholat, maka dia merusak agamanya, merobohkan agamanya. Jadi tidak punya agama. Walaupun ngakunya Islam, KTP-nya Islam, agamanya Islam, tapi kalau dia tidak sholat, dia tidak punya agama. Karena apa? Agamanya roboh. Tidak punya agama. Ibarat bangunan. Ini Islam itu bangunan begini. Nah, ada bangunan ini, santri-santri, ada bangunan ini, itu mesti ada tiang. Ada tiang, ada tiang. Kalau tidak ada tiang, tidak mungkin ada bangunan. Begitulah Islam dengan sholat, salah satu rukunnya, yaitu tiang agama itu adalah sholat. Maka jangan sampai kalian meninggalkan sholat. Begitu. Jadi makanya insya Allah pelajaran ini sekarang itu adalah tentang sholat, pentingnya sholat. Jadi dalam hadis juga diperhatikan sholat itu bagaikan kepala dengan tubuh. Dengan Islam itu sholat itu kepala, ya, kepala. Nah, kalau misalnya kita tidak sholat berarti ibarat tubuh tanpa kepala, artinya mati. Artinya apa? Itulah hubungan Islam dengan sholat. Maka jangan kalian pernah meninggalkan sholat, itu termasuk dosa besar. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita nikmat yang banyak. Dari mulai kita hidup di dunia ini sampai nanti kita kembali kepada Allah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nikmat bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, itu nikmat-nikmat semuanya. Coba kalian kalau lihat ada orang yang tidak bisa bicara, ada orang yang tidak bisa melihat. Coba kalian, kalau misalnya ada orang yang tidak punya kaki, tidak punya tangan, itu apa yang terjadi? Akan menderita kita, dan kita alhamdulillah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tubuh yang lengkap. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita diberi oleh Allah mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara, tangan untuk memegang, untuk melakukan aktivitas sesuatu, lalu kaki untuk berjalan. Maka ini harus kita syukuri. Kata Allah di dalam Al-Quran, Inna a'toinakal kausar. Bukankah aku Allah telah memberikan kamu nikmat yang banyak? Kata Allah, nikmat banyak kita kalau menghitung nikmat banyak, ini nikmat dari Allah ini tidak bisa menghitung. Kata Allah, wa in ta'udu nikmatallah la tusuha. Ketika kita menghitung nikmat Allah, la tusuha, kita tidak akan bisa mampu menghitungnya, saking banyaknya nikmat Allah. Maka kata Allah, fasolli, maka sholatlah. Dari nikmat-nikmat pemberian Allah itu, Allah cuma minta sholat. Maka jangan pernah kita meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, santri-santri, santriwan, santriwati. Mudah-mudahan juga puasa kalian full ya. Alhamdulillah full toh, semuanya toh, tidak ada yang tidak puasa kan? Alhamdulillah. Maka di samping puasa jangan pernah meninggalkan sholat. Demikian santri-santri yang dimuliakan oleh Allah, dari Pak Guru cukup sekian, kita akhiri. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.